Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil qulub wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormatin Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Ulum, Ibu Hajah Kartini, yang insya Allah dirahmatin Allah. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ulum yang insya Allah semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama sholat ini. Mudah-mudahan niat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Sebelum pengajian kita mulai, akan kami bacakan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan yang nanti akan kita buka bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat An-Naba dari ayat 1 sampai 40 oleh Ibu Sri, dan tadarus surat apa itu ya dulu, surat Al-Maidah ayat kemarin sampai 101 yang nanti akan dibantu oleh Ibu Eti. Kemudian pelajaran atau hukum ya nanti akan diisi oleh Ibu Ustazawini. Kemudian pengumuman atau info dari pengurus dan acara penutup 101. Marilah kita buka saja pengajian siang hari ini dengan memulai kitab surat Al-Fatihah. Ala hadinya wa bin solehah wa ila hasrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dengan suatu Fatihah pengajian pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Selanjutnya yaitu pembaca surat An-Naba yang akan dibacakan oleh Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min
jami'il ma'asi wal junub taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqatan yawma yunfisuri fatahtuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba la yasina fiha aqaba la yadukuna fiha bardaw wa la sharaba illa hamiman wa wassaqo jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaban inna lil muttaqina mafaza Itu yang strategis di sana. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu safa yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba Zalikal
yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzuru ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Ibu Katuni. Mari dulu kita lanjutkan dengan tadarus. Surat Al-Maidah ayat 101. Ya. Juz ke-7 ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min mahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. 102. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir. 103. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, di sini diterangkan ya, bahiroh itu ikan atau hewan laut yang diperoleh dengan mudah karena telah mati, terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya. Sedangkan saibah itu 299 ya. Saibah yaitu unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar, seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya syaibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Setelah itu, di sini seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala.
Sedangkan ham, apa itu ham? Unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahiroh, saibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Demikian Bu. Alladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an. Udah boleh berhenti ya? Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya dan segala apa dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengajarkannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Mari Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allah kembali meminta sedikit harta kita untuk Berkorban. Di sini sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak yang mungkin kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, ya. Maka laksanakanlah sholat selalu Bu ya, selalu perintah Allah itu yang kalau berhubungan dengan ibadah ritual itu khusus sholat duluan ya. Sholat, zakat, sholat. Dan yang menyertai sholat itu biasanya perintah untuk apa Bu? Kalau nggak infak, sedekah, zakat, ini kurban. Berarti yang berhubungan dengan apa Bu? Menyisihkan sebagian harta kita gitu ya. Itu. Tapi kira-kira kamu butuh nggak dengan harta kita itu? Kalau tidak butuh, kita lah yang butuh. Ya. Jadi sholat ini di dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita mengendaki KS ya. Kalau sholat itu ibadah kita yang berhubungan dengan Allah langsung, kita dengan sholat ya. Sholat jadi ibadah ritual kita dengan sholat. Kalau dengan Nabi Muhammad kita apa? Ya kita dengan bersolawat, jadi 3S. Sholat itu kita beribadah berhubungan dengan Allah, pada Allah. Kalau sholat itu kita
Semua dengan Nabi Muhammad. Nabi. Kalau dengan sesama manusia kita dengan apa? Iya, dengan silang. Ini ibu di sini pintar semua ya. Kita baru ini silaturahmi, bener Bu ya. Jadi sesama manusia dengan silang. Salah satunya dengan silang seperti itu Bu ya. Mungkin kalau nggak ada jadwal di ibu kokon, ibu kesini Bu ya. Ya. Jadi ibu kesini pun dapat pahala sekali Bu. Banyak pahala silaturahmi, insya Allah dapat pahala apa Bu? Menuntut ilmu, langkah kita juga dari rumah itu sudah dihitung gitu ya. Itu kita menuliskan niat saja Bu ya. Dapat ilmunya juga, rezekinya juga, rezeki harus ini yang udah terbukti nih rezeki yang berupa makanan Bu ya. Yang lain senang, mungkin ada rasa senang bisa bertemu dengan ibu ini, bisa bersama dengan ibu. Iya, kita bertemu betul dong. Bertemu dengan ibu-ibu yang mau di majelis maulid itu rezeki. Betul, jadi kita banyak ya nikmat Allah ya. Maka laksanakan sholat karena rohmu dan berkurbanlah. Nah, berkorban di sini untuk apa Bu? Beribadah. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kemarin juga ya perintah puasa Ramadan itu juga ya Bu ya. Yang dipanggil siapa Bu? Perintah Ramadan. Yang dipanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan Orang yang beriman. beriman. Begitu juga ini yang dipanggil untuk merasakan korban itu yaitu orang yang Beriman. dalam Ya rangka untuk ayyuhalladzina beribadah kepada amanu. Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kembali ke materi yang dulu Bu. Pernah kan dapat makhluk mas ya? Dulu ya. Sama ya. Ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali memang kita ya untuk beribadah aja. Salah satu bentuknya yaitu kita ada puasa wajib Ramadan, sekarang disuruh lagi berkurban, membersihkan sebagian kita untuk Ibadahkan, dikorbankan. untuk ibadah dalam rangka ibadah kepada Allah. Bentuknya yaitu kita suruh peduli. Kita kan kita kan masuk makhluk sosial Bu ya. Muamalah. Kadang-kadang hobi nanas lah, nanasnya yang jangan berkorban karena daging misalnya. Tapi enggak. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi korban di sini enggak korban yang di Al-Kautsar ini secara luas ya Bu ya. Karena di sini berkorbanan dengan menyembelih kan enggak ada. Jadi berkorban secara luas, secara umum di sini. Di sebagian harta yang saya kasih kamu yang begitu banyak itu ada hak-hak orang. Kan kalau mengatur ada si kaya, ada si miskin. Si kaya biar bisa berbagi dengan si miskin juga biar bisa memberikan kesempatan kepada si kaya untuk bersedekah, kan seperti itu ya sebenarnya ya. Makanya Allah memberikan pasangan ya. Larangan untuk Kaya, berbuat miskin. megah-megahan ada di surat apa Bu? Surat berikutnya. Surat. Larangan apa Bu? At-Takasur bukan ini ya. At-Takasur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, termegah-megahanlah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sesekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sesekali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sesekali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Sekali-sekali Bahwa kita tidak. boleh bermegahan-megahan yang bisa mengalahkan kita ya. Kebanyakan orang yang punya sifat atau suka bermegah-megahan itu dia hidupnya di dunia itu semata-mata untuk apa? Mengejar dunia biasanya ya, mengejar dunia. Waktunya cuma digunakan untuk setelahnya saya punya cita-cita punya ini. Jadi waktunya habis untuk ini mengumpulkan harta aja Bu ya. Padahal bisa jadi di saat sedang di puncak-puncaknya Mengumpulkan harta. ya, memperoleh apa yang diinginkan Bu ya. Asal dipanggil. Dia lupa, dia belum sempat itu Bu ya, karena dia masih punya cita-cita yang terlalu tinggi di dunia. Saya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya biar saya menjadi orang yang paling dipandang, menjadi orang yang paling dihormati, kan biasa gitu ya Bu ya. Tapi memang jujur Bu ya, di lingkungan kita itu biasanya orang yang Sombong. berarti ya ada nilai plusnya lah ya. Jadi yang itu ujian yang berat itu kalau kita dikasih harta yang banyak tuh ya. Iya, nanti hisabnya juga banyak. Dipertanggungjawabkan, ditanya. Jawabannya banyak Bu, kayak lama. Makanya Rasulullah sendiri tuh senang berini sama orang miskin, bukan karena dia nggak mau kaya,
misalnya ulama kan ditanya dari mana hartanya, buat apa, gitu kan ya. Ini mobil dari mana? Kamu pakai buat apa? Nanti kan seperti itu ditanya semua. Nah, tapi umat Islam nggak terus udah jadi orang miskin aja enggak. Miskin kita Nanti nggak berbagi. Kita nggak bisa. Iya. Jadi imbang ya Bu ya, intinya imbang lah ya kita dunia kita kerja. Pokoknya akhirat juga tidak sama. boleh melampaui batas. Udah miskin pelit ya. Iya. Ya pelit Tidur karena nggak aja. ada mungkin Ya. teh. Banyak orang ya Bu ya yang dilalaikan harta itu namanya apa Bu? Di dunia dikasih harta yang banyak, dikasih terus walaupun dia tuh nggak sholat. Istirahat ya. Iya betul, ibu tahu kan di sini mah emang dari nembal istirahat ya Bu ya, istirahat. Jadi kita dilalaikan begitu ya, dan sudah bukan anak itu terus orang mau di dunia tapi udah orang bilang di dunia. Iya Bu, di dunia kita udah bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita banyak, tapi tiba-tiba kita diambil Bu. Kita belum sempat untuk beribadah yang banyak. Apakah harta yang itu kita bawa? Harta yang sudah kita kumpulkan selama hidup di dunia ternyata nggak kita bawa. Nah betul, yang memang ahli warisnya. Iya kita yang sampai begitu dimasukkan ke dalam kubur nih seperti ini ya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur dan mudah-mudahan telah melayakkan kamu. Ada nanti ya, melayakkan dari beribadah. Sampai kamu masa di kubur, ternyata di kubur itu nggak bisa dibawa semua hartanya. Makanya kita sebagai orang yang beriman, bagaimana harta yang sudah kita usahakan di dunia itu bisa kita bawa 10 mati, bisa nggak Bu dibawa hartanya? Sudah surat bisa nggak ya? Dengan sedekah zakat itu kan iya betul. Surat mana? Ayat 10. Suaranya bukom. Ya, ya itu kan berarti enggak, maksudnya dalam hal ini kita ngejar dunia itu yang bersifat harta gitu Bu ya. Ibu kan pasti saya kerja pagi siang, tapi kan dengan tidak melalaikan sholat, tidak melalaikan itu kan seimbang berarti Bu ya. Dan niatan untuk anak saya biar pesantren kan dia pesantren tinggi ya. Karena memang dia untuk pendidikan itu bagus. Ya dari umat, dari Indonesia masnya kita berpindah sampai orang lagi biar semua rata. Gitu Bu. Nanti kalau sudah cukup lah kita sudah cukup dan dipotong. Jadi karena yang kemudian dari bulan kurban itu mendingan buat keperluan yang lain. Ya, nanti tadi belum dibuka ya Bu ya di surat. Oh iya Bu, ayat 37 ya. misalnya begini keperluan yang lain itu. Kita menitipkan nih buat kurban. Ternyata di sana lebih membutuhkan yang lain. Apakah bisa diinikan ke sana? Sedangkan niat kita kan untuk kurban itu. Untuk korban dipotong. Ya, tapi kalau memang sudah itu ya kesepakatan aja Bu. Itu kesepakatan karena gini kan jamaah melibatkan orang banyak. Ya berarti kalau kataku ya Bu ya, misalnya di sana dialihkan ke lain ya Kita niat kita niat kita untuk kurban itu untuk di sini misalnya dikasih ke tempat yang lebih membutuhkan untuk berkurban gitu. Ya kita makanya kayaknya jamaah nurul Harus langsung perlu ya dengan daging kurban itu. Ya udah, berarti kita Iya, maksud yang lain itu begini Bu. Nih 1 ekor kambing, silakan dipotong di mana gitu ya, di yayasan atau di mana. Ternyata di yayasan atau di mana itu sudah cukup nih kambing sekian ini dan yang belum mencukupi sesuatu, dananya itu akan dialihkan. Apakah bisa? bisa Bu. Bisa seperti tadi itu, makanya lebih baik duit daripada lebih. ya, makanya lebih baik kita ini duit. Jadi duit kan sewaktu-waktu pengen dibeliin kambing juga bisa, tapi kalau misalnya yang dipotong sudah cukup ya sudah, biar berwujud duit aja. Iya Bu ya, coba kalau semua dibocorkan kambing, sementara yang dicukup kambing masih sini 10 Bu, ini diapain kambing mau dijual lagi, Kan nggak mau boleh. dipelihara juga repot. Kalau duitnya lebih fleksibel, jadi kan mau nyimpennya ya. Iya. Ya, daging hewan kurban dan darahnya
itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah ya. Tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan kepadamu. Jadi begitu ya. Jadi kalau sudah kita kurban, misalnya boleh diwujudkan kambing. Kalau sini kan dekat, niatnya mau dipotong ke musola, ya udah ke musola. Tapi ternyata mungkin kita belum janji ke musola nih, tapi jamaah berjanji ke sini, sana belum dikasih tahu. Nanti Nurul Ulum mau kurban 1 kambing, berarti kan sudah tercatat, ya itu udah bisa. Nggak dicatat, jadi harus kita wujudkan 1 kambing. Tapi kalau belum, kita baru kesepakatan di sini. Ya, nanti ternyata kita dengar nih di sana mungkin ini ya, bagaimana dia musyawarah itu masih bisa. Yang nggak bisa kalau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.